Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 771, Saudara dalam tubuh ibu butuh perlindungan. Papa mengira Yunran sedang menjalankan misi. Dia juga ingin mengganggunya dan memintanya untuk membawanya. Yunran pasti tidak akan setuju untuk membawanya kali ini, jadi dia membujuknya dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali setelah dia selesai. Namun, Yunran tidak menyangka kali ini Sweetie Cake lebih mudah dibujuk, namun Bun tidak. Anak ini terlahir cerdas. Seolah-olah dia bisa tahu sekilas bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya kali ini. Dia terus mengikutinya dengan wajah datar dan ekspresi dingin. Yunran terjebak antara tawa dan air mata. Bun, ada yang ingin kamu katakan pada ibu. Bun mengangguk. Aku ingin pergi bersamamu. Aku baik-baik saja dan tidak akan menahanmu. Yunran bergumam, apakah ini pertanyaan tentang kepatuhan? Dia tidak yakin dengan kekuatan penghalang batu surgawi, jadi dia tidak berani mengambil risiko dengan dua orang paket kecil itu. Yunran mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecilnya. Tapi aku harap kamu bisa tinggal dan melindungi adikmu. Aku khawatir adikmu sendirian. Tetapi adik-adik dalam kandungan ibu juga membutuhkan perlindungan. Kata-kata Bun mengejutkan Yunran. Dia berdiri terpaku di tanah. Apa, Bun? Apa katamu? Bun mengangkat tangan kecilnya dan dengan lembut meletakkannya di perut Yunran. Seolah merasakannya, dia berkata lagi, ibu sudah mempunyai adik-adikku di perutnya. Aku khawatir ibu sendirian. Yunran benar-benar bingung. Adik-adik, maksudnya bunda sudah mempunyai bayi di dalam perutnya. Atau dua. Bun menggelengkan kepalanya. Ini tiga. Yunran tercengang. Tunggu, biarkan aku memikirkannya sebentar. Yunran mengingat kembali sejenak. Dia dan Mo Beiyuan memang lebih sering melakukan itu karena masa damai. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun dan berpikir jika dia benar-benar, dia akan melahirkan. Bagaimanapun, Sweetie Cake selalu menginginkan seorang adik laki-laki. Tanpa diduga, dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang, tetapi ada 3 nyawa di dalam rahimnya. Bun, apakah kamu yakin? Menurut waktu, dia saat pertama kali mereka kembali ke benua timur. Maka 3 kehidupan kecil ini hanya berumur sekitar 1 bulan. Mungkinkah dia dalam waktu sesingkat itu? Saya tidak meragukan keterampilan medis Anda. Saya hanya ingin memastikannya lagi. Keterampilan medis putranya secara alami sempurna. Bahkan tubuh Yunran tidak bereaksi. Bagaimana anak ini tahu? Bun menganggukkan kepala kecilnya dengan serius. Aku memeriksa denyut nadimu. Anda memang. Saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengujinya. Ibu memiliki total 3 bayi di dalam perutnya. Dengan itu, dia menatap Yunran dengan ekspresi penuh tekad. Menurutku mereka juga membutuhkan perhatianku. Yunran berkata, ini bukan masalah apakah mereka membutuhkanmu untuk merawat mereka sekarang, tapi masalah ini agak besar. Yunran biasanya orang yang tenang. Dia benar-benar tercengang. Dia ingin menyembunyikannya dari Mo Beiyuan, tapi dia yakin Bun pasti tidak akan menyembunyikan ini untuknya. Dia mungkin harus memberitahu Mo Beiyuan. Namun, Mo Beiyuan tidak mengizinkannya pergi ke awan sejak awal. Sekarang dia terikat oleh 3 kehidupan kecil, dia mungkin tidak akan mengangguk setuju. Yunran masih ragu apakah dia harus menyembunyikannya dari Mo Beiyuan. Little Sweetie, yang sedang bermain di luar aula, sudah mendengar percakapan mereka dan mengetahui bahwa dia memiliki 3 adik. Dia segera berlari untuk memberitahu ayahnya. Bab 772, memiliki anak lagi, 3 anak itu. Mo Beiyuan sedang menghadiri sidang pagi. Pak kecil itu mengendarai kucing itu ke aula. Dia memberitahu semua orang dengan suara kekanak-kanakan, Sweetie Cake memiliki adik-adik. Ada 3 di antaranya. Mereka sudah ada di dalam perut ibu. Mereka akan segera keluar untuk bermain dengan Sweetie Cake. Mo Beiyuan hanya berpikir bahwa pak kecilnya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia tidak tahu siapa yang mengajarinya hal itu, tapi dia takut pak kecil itu akan terus mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia hanya bisa menggendongnya dan meninggalkan pengadilan. Perut ibu tidak punya adik laki-laki atau perempuan. Sweetie Cake tidak boleh bicara omong kosong tentang ini. Mo Beiyuan mengajari pak kecil itu dengan serius. Tanpa diduga, mata hitam besar pak kecil itu berkilat saat dia berkata, kue manis tidak mengutarakan omong kosong.
Kakak Bun bilang kalau ada saudara kandung. Ada 3 di antaranya. Tapi Sweetie Cake belum bertanya pada Kak Bun apakah ada 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan, atau adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Namun, Sweetie Cake menyukai mereka semua, adik laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan ayah? Apakah ayah menyukai adik laki-laki atau perempuan? Bagaimana Mo Beiyuan masih berminat menjawab pertanyaannya? Dia tercengang saat itu juga. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Apakah Kakak Bun mengatakan itu? Mo Beiyuan mengenal putranya dengan baik. Bun cukup bisa diandalkan. Kuncinya Bun tahu ilmu kedokteran. Itu benar. Kakak Bun diam-diam bertanya kepada ibu apakah ibu ingin melakukan sesuatu sendirian. Dia tidak mau membawa Sweetie Cake, Kakak Bun, atau ayah. Lalu, Kakak Bun berkata bahwa dia ingin menjaga ketiga adik laki-laki dan perempuannya. Pak Pakrat tidak hanya memberitahu ayahnya tentang adik-adiknya, tapi dia juga memberitahunya bahwa Yun Ran akan pergi. Wajah Nio Beiyuan menjadi gelap. Tentu saja, dia tahu Yun Ran ingin pergi ke awan. Tapi dia tidak setuju kepergiannya. Sebelumnya, dia tidak setuju. Sekarang hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Dia membawa pak kecil itu dan bergegas ke aula tempat Yun Ran berada. Yun Ran sedang berdiskusi dengan Bun apakah dia bisa menyembunyikan masalah ini dari Mo Beiyuan dan yang lainnya untuk saat ini. Bun juga mendiskusikan kondisinya dengannya. Tidak apa-apa menyembunyikannya, tapi dia harus membawanya. Sebelum ibu dan anak itu mencapai kesimpulan, Mo Beiyuan bergegas masuk bersama Sweetie Cake. Kata-kata pak kecil itu langsung memecahkannya. Ibu, kue manis, dan ayah ada di sini untuk menemui ketiga adik laki-laki dan perempuan. Kapan mereka keluar untuk bermain dengan Sweetie Cake? Pekrat itu keluar dari pelukan ayahnya dan hendak bergegas menuju Yun Ran ketika Mo Beiyuan menariknya kembali. Kue manis, pelan-pelan. Bayi ibumu masih sangat kecil. Anda tidak dapat bertemu mereka. Mo Beiyuan juga sangat gugup sekarang. Dia menatap Yun Ran, takut dia akan melihat ketidaksenangan di matanya. Tapi tidak, Yun Ran menatapnya dan tersenyum lembut padanya dengan senyuman manis. Mo Beiyuan, sepertinya kita punya 3 anak lagi. Bagaimana mungkin Yun Ran tidak menyukainya? Mereka adalah anak-anak mereka. Mereka adalah saudara kandung dari 2 bungkusan kecil itu. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Karena kemunculan ketiga kehidupan kecil ini telah mengganggu niatnya sepenuhnya, dia mungkin harus memikirkan kembali rencananya. Mo Beiyuan berdiri lama sebelum perlahan berlutut di depan Yun Ran dengan kue manis kecil di pelukannya. Dia meminta pak kecil itu untuk mengangkat telapak tangannya yang gemuk dan meletakkannya di perut Yun Ran untuk menyambut saudara-saudaranya. Adik-adik, saya Sister Sweetie Cake. Aku adikmu. Kamu harus menjadi baik. Bab 773, jangan terlalu gugup, kamu membuatku gugup. Kalian harus segera keluar, Sweetie Cake Sister akan mengajak kalian makan makanan enak. Kita bahkan bisa bermain petak umpet. Pak Pekrat sudah mulai menghitung dengan jari kelingkingnya. Ketika adik-adiknya keluar, mereka akan melakukan banyak hal bersama. Mata Yun Ran melembut karena yang ingin dilakukan Pak Rat itu juga adalah pemandangan bahagia yang ingin dilihatnya. Dia awalnya ingin menyembunyikan masalah ini. Sekarang Mo Beiyuan sudah mengetahuinya, Yun Ran hanya meminta penjaga rahasia untuk memberitahu keluarga Bai. Papa itu mengangkat tangan kecilnya, memberi isyarat bahwa dia boleh pergi dan memberitahu neneknya bahwa dia akan memiliki adik laki-laki. Namun, Yun Ran tahu bahwa pak kecil ini mungkin ingin pamer kepada antek-anteknya. Bun pun menemani Sweetie Cake ke keluarga Bai. Sedangkan untuk Yun Ran, Mo Beiyuan sangat gugup dan tidak berani membiarkannya berjalan-jalan. Ran, tinggal dewa di sini sebentar, aku akan meminta seseorang untuk mengundang Huo Chanyi, Feng Chen, dan para tabib istana datang. Yun Ran tercengang. Mo Beiyuan, jangan terlalu gugup. Saya baik-baik saja. Aku membunuh iblis bersamamu kemarin. Sudahkah kamu lupa? Dia masih terbang kemarin. Mengapa dia begitu lemah sehingga dia tidak bisa bergerak hari ini? Akan baik-baik saja jika dia tidak menyebutkannya. Saat menyebutkan hal itu, Mo Beiyuan teringat bahwa dia telah terkena energi iblis kemarin dan segera menjadi khawatir. Ran, saat kamu terkena energi iblis kemarin, apakah kamu merasa tidak nyaman? Yun Ran berkata, itulah yang harus aku tanyakan padamu, kan?
Aura iblis mengelilingiku dan memasuki tubuhmu. Dialah yang seharusnya khawatir. Bukan dia. Lalu apakah kamu merasakan ketidaknyamanan lainnya? Mo Beiyuan tidak bisa mengendalikan kegugupannya memikirkan bahwa dia mengandung 3 anak. Ia mengetahui bahwa banyak wanita di harem mengalami kecelakaan saat sedang. Jika mereka tidak sengaja terjatuh, mereka bisa kehilangan anak-anaknya. Jika mereka salah makan, mereka akan kehilangan anak-anaknya. Singkatnya, kecelakaan sangat mudah terjadi saat dia. Dia harus sangat berhati-hati. Yun Ran sebenarnya tidak begitu peka. Dia tidak menyangka dia akan begitu gugup. Dia berdiri di sana dengan punggung tegak, tidak berani mendekatinya. Mo Beiyuan, aku baik-baik saja. Tubuh saya selalu sangat baik. Jangan terlalu gugup. Kamu membuatku gugup. Awalnya, Yun Ran tidak memikirkan hal itu. Hanya saja dia punya 3 bayi lucu di perutnya. Sekarang, dia mengira ada 3 bom di perutnya yang akan meledak jika disentuh. Ketika keluarga Bai mendengar tentang dia, mereka semua bergegas ke istana. Begitu sekelompok orang memasuki aula, mereka mendengar Pak kecil itu berteriak, adik-adik Sweetie Cake masih kecil di dalam perut ibu. Anda tidak bisa menakuti mereka. Papa itu berdiri di samping Yun Ran sepanjang waktu seperti seorang penjaga kecil, mengatakan bahwa dia ingin melindungi saudara laki-laki dan perempuannya. Siapapun yang ingin mendekati Yun Ran harus mencicit pelan. Adik-adikku masih muda. Anda harus menyentuhnya dengan lembut. Jika tidak, Anda akan menakuti mereka. Kakek kedua, kamu tertawa terlalu keras. Kamu akan menakuti adik-adikku. Petik 2. Yun Ran tercengang. Baiklah, selain Mo Beiyuan, ada orang lain yang lebih gugup darinya. Bai Wan dan yang lainnya tahu tentang rencana Yun Ran untuk pergi ke awan. Saat ini, tiba-tiba ada 3 yang kecil. Semua orang mempunyai perasaan campur aduk. Bab 774, tidak ada niat keluar bermain. Bai Wan tidak bisa mengatakan apapun di depan 2 orang paket kecil itu. Dia ingin berbicara dengan Yun Ran ketika kedua pak kecil itu tidak ada di sisinya. Dia ingin bertanya pada Yun Ran apa yang dia rencanakan selanjutnya. Bagaimanapun, dia memiliki 3 anak kecil di dalam rahimnya. Pergi ke awan sangat berbahaya bagi Yun Ran. Namun, 2 orang paket kecil itu berdiri di samping Yun Ran, 1 di setiap sisi. Mereka tidak punya niat keluar untuk bermain. Mengapa Sweetie Cake tidak pergi bermain petak umpet dengan anak kucing hari ini? Bai Wan berencana membujuk bola merah muda kecil ini keluar terlebih dahulu. Tanpa diduga, pak kecil itu berbaring di bangku di depan Yun Ran tanpa menggerakkan pantatnya. Dia menjawab Bai Wan dengan suara kekanak-kanakan, kue manis tidak bermain petak umpet hari ini. Sweetie Cake ingin menemani adik-adiknya. Mereka akan melihat Sweetie Cake saat mereka keluar. Semua orang tercengang. Apakah pak kecil ini mengira ketiga anak kecil itu akan segera melompat keluar dari perut Yun Ran? Yun Ran juga terjebak antara tawa dan air mata. Adikmu tidak akan bisa keluar dan bertemu Sweetie Cake secepat ini. Pak kecil itu mengangkat lehernya dan melebarkan mata hitam besarnya sambil tersenyum manis. Ibu, seberapa cepat adikku akan keluar? Yun Ran menghitung waktunya dan menjawab, 8 hingga 9 bulan lagi. 8 sampai 9 bulan. Pak kecil itu baru saja mendapat sedikit gambaran tentang jumlah hari. Dia menghitung jumlah hari dengan tangan kecilnya. Dia tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika dia menghitung, dia menyadari bahwa sebenarnya itu masih membutuhkan waktu berhari-hari. Ibu, kenapa adik-adikku tidur di perut ibu? Mengapa mereka tidur berhari-hari? Berhari-hari. Sweetie Cake bahkan tidak bisa menghitung hari. Pak Pekrat mengungkapkan kesedihannya. Sebelum Yun Ran sempat menjelaskan kepada si pengepak, Bun berkata, karena mereka tidak bisa keluar sampai mereka dewasa. Mereka terlalu muda untuk keluar sekarang. Mereka tidak akan selamat jika mereka keluar. Little Sweetie Cake terpana oleh ketakutannya dan wajahnya menjadi pucat. Tidak, adik-adikku harus tumbuh dewasa sebelum keluar. Kue manis bisa menunggu. Yun Ran tersenyum. Dia bisa merasakan betapa besar kepedulian kedua anak kecil itu terhadap adik-adiknya di dalam rahimnya. Dia juga bisa merasakan kegugupan keluarga Bai. Semuanya menginstruksikannya untuk merawat bayinya dengan baik. Kecelakaan mudah terjadi dalam beberapa bulan pertama. Namun, masalah Mo Beiyuan belum terselesaikan. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di istana untuk memulihkan diri. Yun Ran ingin mencari kesempatan untuk memberitahu Mo Beiyuan tentang hal ini,
tetapi dia tidak bisa melepaskan kedua anaknya. Ini karena kedua bola kecilnya seperti dua ekor kecil yang terus mengikutinya. Mereka mengikutinya kemanapun dia pergi. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah ketika dia bersiap untuk tidur, dia menyadari bahwa Sweetie Cake-nya sebenarnya telah menyeret ranjang besar di aulanya. Itu ditempatkan di samping tempat tidurnya bersama Mo Beiyuan. Setelah Pekrat meletakkan tempat tidur besar pada posisi yang memuaskan, dia bertepuk tangan dan membentangkan selimut kecil sebelum bersiap untuk tidur. Yun Ran tercengang. Begitu pula dengan Mo Beiyuan. Para penjaga rahasia yang mengikutinya tidak bisa berkata-kata karena mereka ketakutan oleh Pak yang membawa ranjang besar itu. Saat semua orang baru saja menerima kenyataan ini, tempat tidur besar lainnya muncul di pintu masuk aula. Ternyata Bun juga memindahkan tempat tidurnya. Yun Ran melihat ketiga tempat tidur besar yang berjajar dan berpikir keras. Bab 775, lebih berpengalaman dari Anda. Mo Beiyuan takut dia tidak sengaja menyentuh perutnya jika dia tidur dengannya, jadi dia pindah ke tempat tidur Bun. Ketika Yun Ran bangun keesokan harinya, dia bertemu dengan tiga pasang mata. Satu sosok besar, dua kecil, tiga sosok, dari pendek hingga tinggi, berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya. Apakah ini perlu? Mo Beiyuan, apakah kamu tidak pergi ke sidang pagi hari ini? Yun Ran ingat bahwa Mo Beiyuan seharusnya hadir di rapat pagi hari saat ini. Itu tidak penting. Mo Beiyuan tidak lagi berminat mendengarkan omong kosong para menteri. Dia harus merawatnya dengan baik. Yun Ran akhirnya menemukan kesempatan bagi kedua anaknya untuk istirahat makan siang dan memberitahu Mo Beiyuan bahwa dia masih ingin terus pergi ke awan. Saya bertanya-tanya apakah ada artefak Dharma yang dapat melindungi tiga anak kecil di dalam rahim saya sehingga saya dapat melewati penghalang dengan aman tanpa melukai mereka. Mo Beiyuan tidak menyangka dia tidak akan menyerah untuk pergi ke awan. Ran, kamu harus merawat bayi-bayi itu dengan baik. Yun Ran merasa tubuhnya tidak sehalus itu. Dia punya bukti. Itu karena saat dia mengandung dua anak kecil itu, ingatannya rusak. Dia telah banyak menderita di keluarga Yun, tetapi dua anak kecil di dalam rahimnya telah lahir cukup bulan dan tidak membiarkannya menderita sama sekali ketika mereka lahir. Mo Beiyuan, aku pernah sebelumnya dan lebih berpengalaman darimu. Kamu harus mendengarkanku. Daripada merasa gugup sepanjang hari, dia harus memperhatikan kata-katanya. Mo Beiyuan berkata dengan suara rendah, kamu sedang tiga anak sekarang. Yun Ran mengangguk. Tidak banyak perbedaan antara tiga dan dua. Hanya satu lagi. Tahukah dia betapa berbahayanya mengandung anak kembar dan seberapa besar kemungkinan tiga anak? Yun Ran benar-benar telah mencoba metode lunak dan keras kali ini. Itu tidak berhasil. Orang ini keterlaluan. Saya juga mendengar bahwa Anda tidak boleh marah atau sedih saat sedang. Maka kamu tidak bisa menyembunyikan apapun di dalam hatimu. Kalau tidak, itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Saya tidak tahu apakah itu baik untuk ketiga bayi ini. Mo Beiyuan tidak berdaya melawannya. Matanya penuh kasih sayang dan tak berdaya. Ran, apa yang kamu ingin aku lakukan? Selain membiarkanmu pergi ke awan sendirian, aku bisa melakukan hal lain. Melihat dia mengalah, Yun Ran mundur selangkah. Aku tidak mau menunggu di istana ini. Saya ingin menemukan cara untuk pergi ke awan. Jika aku tidak pergi sendiri, kamu dan kedua pak kecil itu akan pergi bersama. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan. Itu terutama karena dia tahu bahwa dengan cara kedua gadis kecil itu menatapnya dan betapa mereka menghargai adik-adik di dalam rahimnya, mustahil baginya untuk pergi sendirian. Nio Beiyuan terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Oke, tapi kami akan kembali segera setelah kamu merasa tidak nyaman. Yun Ran mengangguk, menyetujui permintaannya. Mereka dengan senang hati memutuskan. Berikutnya adalah keluarga Bai. Yun Ran berdiri di luar aula. Saat dia memanggil Chang Luan, dia melihat dua paket kecilnya terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ibu, tidak, Yun Ran tercengang. Dia baik-baik saja. Kenapa dia tidak bisa? Little Sweetie Cake bergegas ke depannya dan meniru ekspresi serius Bun. Ibu, jangan patuh. Kamu tidak boleh naik terlalu tinggi, atau adik-adikku akan takut. Bun mengangguk setuju. Ya, kamu tidak boleh terlalu tinggi. Itu berbahaya. Yun Ran tercengang. Bab 776, disegel. Yun Ran sedang dan merasa tersegel.
Aku hanya ingin mengantar Chang Luan ke keluarga Bai. Yun Ran berdiskusi lama dengan kedua pak kecil itu sebelum membujuk mereka untuk mengangguk dan setuju untuk pergi bersama. Baiklah, ayo pergi bersama. Namun, dia duduk di tengah. Kedua pak kecil itu sepertinya adalah penjaga kiri dan kanannya. Mereka duduk di kedua sisinya dan wajah mereka menghadap ke arahnya. Ini sedikit banyak membuatnya ingin tertawa. Untungnya, Mo Beiyuan tidak ikut bersama mereka. Jika tidak, adegan itu akan menjadi lebih lucu. Ketika dia tiba di keluarga Bai, Yun Ran kembali mendapat perhatian semua orang. Xiao Ran, kenapa kamu ada di sini secara pribadi? Jika ada sesuatu, biarkan penjaga rahasia mengirimkan pesan. Pamanmu dan aku akan memasuki istana untuk mencarimu. Sweetie Cake kebetulan sedang memamerkan adik-adiknya kepada antek-anteknya, dan Bun mengikutinya. Yun Ran memberitahu Bai Wan dan yang lainnya tentang rencana terbarunya. Pada awalnya, tidak ada yang setuju. Mereka merasa terlalu berbahaya baginya untuk melakukan hal ini. Namun, dalam waktu singkat, dua kelompok setan telah menyerang. Seperti yang dikatakan monyet surgawi spiritual, setelah iblis-iblis itu mati, aura iblis di tubuh mereka secara otomatis mengalir ke Mo Beiyuan. Aku tidak tahu berapa banyak gelombang makhluk iblis yang bisa dia tahan dengan kondisi fisiknya saat ini, tapi aku tidak sabar atau bertaruh. Kalau begitu ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kami masih bisa menjagamu di perjalanan. Bai Wan tahu seberapa dalam perasaannya terhadap Mo Beiyuan. Tidak mungkin dia mengatakannya sekarang dan tidak peduli dengan Mo Beiyuan. Sebagai seorang ibu, dia hanya bisa mendukungnya. Yun Ran baru saja selesai mengobrol dengan Bai Wan dan yang lainnya dan memastikan rencana perjalanannya. Dia melihat pak kecilnya bersama sekelompok anak menghalangi pintu halaman. Ibu, mereka ingin melihat adik-adik Sweetie Cake. Yun Ran tersenyum canggung pada sekelompok anak yang menatapnya. Adik laki-laki dan perempuan belum keluar. Saat mereka keluar, aku akan meminta Sweetie Cake membawamu ke istana untuk melihatnya. Itu benar, adik-adik Sweetie Cake masih kecil dan perlu tidur. Mereka akan keluar ketika mereka dewasa. Karena dia harus menemukan cara untuk pergi ke awan, Yun Ran tetap pergi mencari monyet surgawi spiritual. Namun, kali ini, si Pekrat juga mendengarkan dengan mata hitamnya yang besar. Ibu ingin terbang ke puncak awan. Yun Ran tersenyum dan berkata, ibu tidak terbang ke puncak awan. Itu adalah tempat yang disebut awan. Di atas awan, Sweetie Cake suka berada di atas awan. Sayang juga ingin bermain. Yun Ran mengusap bagian atas kepala Pak Rat dan melihat ke arah monyet surgawi spiritual lagi. Apakah kamu tahu dari mana nenekku berasal? Monyet spiritual menatapnya dengan ekspresi yang mengatakan dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Penghalang batu surgawi adalah keseluruhan. Bagaimana bisa ada jalan masuk? Yun Ran mengerutkan kening. Jika tidak ada jalan masuk, bagaimana nenekku bisa sampai di sini? Monyet surgawi spiritual berkata, orang-orang abadi di awan itu sangat mampu. Dengan artefak spiritual, ditambah dengan kultivasi mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melewati penghalang tersebut. Yun Ran menangkap kunci dari kata-katanya. Artefak spiritual. Dengan kata lain, jika saya menemukan artefak spiritual, saya dapat dengan aman melewati penghalang. Monyet surgawi spiritual merasa bahwa tidak lama lagi dia akan disambar petir dao surgawi karena dia sudah mengatakan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dia katakan di bawah bujukan wanita ini. Bab 777, Sambaran Petir akan merenggut nyawanya. Namun, Yun Ran mendengar harapan dalam kata-katanya. Artefak spiritual macam apa yang bisa membuka penghalang? Anda harus tahu ini, monyet surgawi spiritual ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu. Namun, pak kecil itu meraih ekornya dan menariknya ke atas. Ibu, Bang. Bang sangat pintar. Itu monyet kecil yang paling pintar ya, Bang Bang. Bang. Bang tahu segalanya. Karena itu monyet yang luar biasa. Monyet surgawi spiritual ingin bertanya, bisakah monyet manapun di dunia ini tahan terhadap sanjungan pak kecil ini? Menurutku tidak. Itu, suku misterius itu, yang ada di atas awan. Karena mereka dapat menghidupkan kembali Raja Iblis dan mereinkarnasikannya, mereka pasti memiliki artefak dewa atau artefak spiritual yang kuat. Setelah monyet surgawi spiritual selesai berbicara, ia memeluk kepalanya. Takut dao surgawi akan marah dan sambaran petir akan merenggut nyawanya.
Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian sendiri yang bisa memahami sisanya. Pak kecil itu berkedip, jelas tidak mengerti apa yang dikatakannya. Tapi Yunran mengerti. Monyet ini mengatakan bahwa tidak mungkin suku misterius itu dengan santainya melakukan ritual untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Kemungkinan besar itu adalah artefak surgawi yang kuat. Yunran tidak mahir dalam susunan, tapi dia tahu bahwa semakin besar susunannya, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan. Sejumlah besar yang dapat menghidupkan kembali Raja Iblis secara alami menyembunyikan energi yang kuat di sana. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan suku misterius saat itu dan menemukan artefak dewa. Kemudian, mereka akan menggunakan artefak surgawi untuk membuka penghalang. Dia ingin melihat seperti apa keberadaan suku ini dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin kembali. Yunran menerima kabar terbaru dari monyet surgawi spiritual dan segera pergi mencari Mo Beiyuan untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Mo Beiyuan tidak menyangka sumber masalahnya akan tetap kembali padanya. Namun, dia merasa lega karena suku misterius itu ada di 5 negara. Kalau begitu, mari kita temukan suku itu bersama-sama. Yunran sebenarnya terburu-buru mencarinya karena dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Apakah kamu mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan suku itu? Maksudku, apakah ibu kandungmu, wanita itu, dan kaisar tua menyebutkannya di depan? Jika mereka memiliki petunjuk arah umum, akan mudah menemukannya sehingga tidak mengambil jalan memutar. Bagaimanapun, waktunya sangat sempit. Nio Beiyuan mengenang dan beberapa informasi muncul di benaknya. Seharusnya di sebuah gunung di Han Utara. Dia tidak sengaja menyelidiki masalah ini. Saat itu karena orang-orang yang mengikuti Kaisar Lama ke tempat itu semuanya mati tanpa alasan setelah kembali. Seolah-olah mereka telah dikutuk dan tidak dapat hidup lebih dari 10 tahun. Bahkan Kaisar Lama pun sama. Masalah ini terlalu aneh, jadi dia meminta 12 divisi untuk menyelidikinya saat itu. Sebelum Mo Beiyuan melanjutkan pembicaraan tentang keanehan tempat itu, Yunran sudah mengambil keputusan. Baiklah, ayo pergi ke Northern Han dulu. Ketika mereka tiba di Han Utara, mereka akan memikirkan cara untuk bertanya-tanya. Melihat dia sangat bahagia, Mo Beiyuan tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang tempat itu, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Han Utara dulu dan berbicara ketika dia sampai di sana. Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan alasan bagi dia dan 2 pak kecil itu untuk tinggal dan memasuki gunung itu sendiri. Segera, mereka memastikan bahwa mereka akan berangkat. Kali ini, Mo Beiyuan tidak perlu mencari Bai Ze. Bai Ze memasuki istana untuk mencarinya. Jangan khawatir dan pergi. Serahkan benua timur padaku. Namun, kamu harus menjaga keponakanku dengan baik, Bun, Sweetie Cake, dan ketiga anak kecil dalam kandungannya. Bab 778, Patuh dan Belajar Bertarung. Bahkan jika Bai Ze tidak mengatakannya, Mo Beiyuan pasti akan melindungi Yunran dan anak-anaknya. Memikirkan Yunran dan anak-anak, ekspresi dingin Mo Beiyuan langsung melembut. Sweetie Cake ingin bermain dengan ayah, ibu, kakak Bun, dan adik-adik di perut ibu. Pekrat itu pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada antek-antek keluarga Bai sebelum berangkat. Kue manis akan memberimu hadiah kecil. Anda harus patuh dan sekarang belajar bertarung. Di sampingnya, ekspresi wajah tegang Bun sedikit pecah. Dia menjelaskan dengan serius, kue manis, ini bukan belajar bertarung, tapi berlatih seni bela diri. Mereka sedang berlatih seni bela diri. Petik 2. Pak kecil itu memiringkan wajah mungilnya dan mengedipkan mata hitam besarnya. Baiklah, kalau begitu kamu harus berlatih seni bela diri dengan baik. Anda juga akan berlatih. Kue manis. Petik 2. Bun berkomentar, mereka seharusnya tidak bisa berkultivasi ke levelmu. Pak kecil itu tidak mengerti lagi. Kak Bun, kenapa mereka tidak sekuat Sweetie Cake? Bun hanya bisa menjelaskan padanya bahwa kekuatan garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui melalui pengasuhan pasca kelahiran. Garis keturunan keluarga Bai sudah sangat baik di antara orang-orang biasa. Setiap orang mengalami kebangkitan akar spiritualnya. Namun, garis keturunan Sweetie Cake dan pengembangan kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Belum lagi murid-murid keluarga Bai ini, bahkan budidaya Bai Ze dan Bai Qi tidak bisa dibandingkan dengan Sweetie Cake. Wow, kue manis sungguh luar biasa. Kamu harus melindungi adik-adikmu. Pak Pekrat memahami sebagian darinya.
Artinya, dia tahu bahwa dia sangat tak terkalahkan dan kuat. Bun mengangguk tegas. Ya, kami akan melindungi saudara-saudari kami bersama-sama. Yun Ran tidak tahu bahwa kedua lelaki kecil itu telah membuat perjanjian di belakang punggungnya. Ketika persiapan hampir selesai, rombongan berencana berangkat. Karena dia khawatir Yun Ran akan merasa tidak nyaman dalam perjalanan, meskipun keterampilan medis Bun bagus, dia tetaplah anak-anak. Masih banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Huo Chanyi juga mengikuti. Ditambah dengan Bai Wan, Bai Qi, Xiao Yue, dan penjaga rahasia yang ditinggalkan Xuan Yuan Yu ke Yun Ran, ada kelompok besar lainnya. Berbeda dengan perjalanan sebelumnya, Yun Ran adalah orang lain yang diawasi oleh beberapa orang. Mo Bei Yuan, aku hanya berdiri sebentar. Kamu tidak perlu berdiri juga. Nio Bei Yuan paling menatapnya. Selama dia menguap, dia akan datang dan bertanya apakah dia merasa tidak enak badan dan apakah dia ingin berhenti dan beristirahat sebentar. Tidak perlu mengatakan apapun tentang kedua anak itu. Ibu, apakah kamu mau stik drum ayam? Ibu, apakah adikku ingin melihat kue manis menangkap ikan? Yun Ran tercengang. Kamu menangkap ikannya. Aku akan menontonnya saja. Yun Ran bisa membayangkan betapa meriahnya pemandangan saat ketiga anak kecil itu keluar dari perutnya, ditambah dengan sweetie cake dan bun. Atap aula istana mungkin bisa robek. Dia hanya memikirkan adegan itu sekarang, dan kebahagiaan memenuhi sudut mulutnya. Namun, monster gelombang ketiga telah menyerang. Saat mereka sedang duduk mengelilingi api unggun dan mengobrol tentang apa nama ketiga anak kecil di perut Yun Ran, hal-hal hantu yang tidak ingin dilihat Yun Ran datang lagi. Bab 779, Misi yang sangat penting. Tanpa peringatan apapun, mereka muncul di depan semua orang. Kali ini jumlahnya meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2 kali sebelumnya. Mata merahnya memancarkan cahaya redup di hutan. Itu benda-benda hitam itu. Aku tahu, benda-benda hitam itu ada di sini lagi. Selain Mo Bei Yuan, Pekrat adalah orang pertama yang menemukannya dan mengenalinya secara sekilas. Mo Bei Yuan khawatir makhluk hantu itu akan menakuti sweetie cake-nya jika mereka mendekat. Selain itu, tidak ada yang bisa terjadi pada kesehatan Yun Ran. Dia segera berdiri dan bersiap keluar untuk memancing hantu-hantu itu pergi. Lagi pula, semua hantu itu mengincarnya. Namun, Yun Ran juga memperkirakan keputusannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Matanya yang berair menjadi gelap. Mo Bei Yuan, ada terlalu banyak makhluk iblis. Terlalu berbahaya bagimu untuk memancing mereka pergi sendirian. Yang lain berdiri dan mengeluarkan pedang mereka. Mo Bei Yuan, kita banyak sekali. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menanganinya sendirian? Bukankah mereka hanyalah makhluk iblis? Karena mereka berani datang ke wilayah 5 negara kita akan membuat mereka tidak pernah kembali. Ayah, sweetie cake juga ada di sini. Pak kecil itu tidak takut menangis kali ini. Sebaliknya, dia mengangkat lengannya yang seperti akar teratai dan berteriak dengan lembut. Mo Bei Yuan memandang mereka dengan tatapan lembut. Kalau begitu, ayah akan memberikan sweetie cake misi yang sangat penting, oke? Oke, kue manis bisa melakukannya. Misi yang diberikan ayah kepada sweetie cake adalah untuk melindungi ibumu. Ya, sweetie cake akan melindungi ibu dan adik-adikku. Yun Ran tahu bahwa mereka semua mengkhawatirkannya, jadi dia tidak terburu-buru maju dengan pedangnya. Jangan sampai perhatian mereka terganggu jika dia melompat terlalu tinggi dan berlari terlalu cepat saat berhadapan dengan makhluk iblis. Dia berdiri di belakang bersama 2 orang paket kecilnya untuk menyaksikan pertempuran itu. Dia baik-baik saja, tapi kedua anak kecilnya jauh lebih gugup daripada dia. Mereka menatap iblis dengan mata cerah. Sebenarnya, iblis-iblis itu tidak bisa bergegas melewati garis pertahanan Mo Bei Yuan dan yang lainnya untuk mencapai dia dan 2 paket kecil itu. Karena sekarang, mereka semua adalah target yang ingin dilindungi semua orang. Namun, sweetie cake-nya merasa setan-setan itu akan menakuti adik-adiknya. Dia menggembungkan pipinya dengan marah dan mendengus sebelum bergegas keluar dengan tinju kecilnya. Yun Ran tercengang. Kue manis, kembalilah. Pak kecil itu terlalu cepat. Yun Ran dan Bun tercengang. Dia awalnya mengira itu akan berlalu setelah dia marah beberapa saat. Tanpa diduga, dia bergegas keluar dengan marah. Pak kecil itu tidak punya trik apapun. Dia baru saja mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya dan menghajar semua orang yang dilihatnya.
Siapa yang memintamu menjadi jelek sekali? Siapa yang memintamu menakuti adik-adik Sweetie Cake? Kue manis akan menghajarmu. Pak kecil itu bergegas mendekat. Yunran tidak bisa hanya berdiri di sana. Dia harus pergi dan membawanya kembali. Melihatnya pergi, Bun mengikutinya. Saat mereka berdua keluar, mereka dikelilingi oleh beberapa setan. Yunran memutar pergelangan tangannya. Apakah makhluk-makhluk ini berpikir bahwa dia terlalu lemah untuk mengangkat pedangnya sekarang? Mereka sebenarnya berani berlari ke arahnya untuk membuat keributan. Yunran baru saja mengangkat tangannya ketika makhluk iblis yang paling dekat dengannya ditendang oleh Mo Beiyuan. Jadi dia menurunkan lengannya lagi. Dia mengangkat pedangnya ke arah makhluk iblis kedua tetapi pedang itu ditendang oleh Little Sweetie Cake. Bab 780, jangan bertanya, itu adalah kekuatan cinta. Begitu saja, beberapa kali. Yunran mengangkat tangannya 5 kali dan tidak melihat kepala iblis. Jangan bertanya, itu adalah kekuatan cinta. Mo Beiyuan dan 2 orang pak kecil itu melindunginya, tidak memberinya kesempatan untuk menebas. Yunran merasa cemas. Tidak bisakah kamu membiarkan aku memotongnya untuk bersenang-senang? Pada akhirnya, Mo Beiyuan mengambil makhluk iblis kurus yang dipukuli hingga nafas terakhirnya dan berdiri di depannya. Potong. Yunran tercengang. Apakah ini mungkin? Itu sangat sulit baginya. Dia telah memilih yang sekecil itu dan harus berhati-hati agar tidak membunuhnya sepenuhnya. Lalu haruskah dia memotongnya atau tidak? Lupakan saja. Saya tidak ingin memangkasnya lagi. Kalian bertiga bisa bermain sendiri. Petik 2. Yunran menyerah. Pada akhirnya, semua iblis dilenyapkan. Namun, ki iblis tidak bisa tidak memasuki tubuh Mo Beiyuan. Yunran tidak hanya melihatnya, tetapi kedua pak kecil itu juga melihatnya kali ini. Little Sweetie Cake mengerutkan kening dan berlari ke depan ayahnya. Dia mengitarinya dan bahkan menggunakan tangan kecilnya untuk mengobrak-abrik pakaiannya, ingin melihat kemana perginya Ki Hitam. Mengapa hal itu hilang pada ayahnya? Yunran dan Mo Beiyuan sudah memikirkan alasannya. Mereka pasti tidak bisa memberitahu Little Sweetie Cake tentang Raja Iblis I. Bahkan jika mereka memberitahunya, pak kecil ini mungkin tidak mengerti sekarang. Oleh karena itu, dia berbohong. Benda hitam itu mungkin menyukai ayahmu, jadi mereka datang untuk menyambutnya. Tentu saja, Pekrat itu tidak mudah dibujuk. Lalu kenapa mereka menyukai ayah? Ayah tidak menyukainya. Mungkin ayahmu terlalu tampan. Yunran melirik pria di sampingnya dan merasa bahwa alasan ini pasti bisa membuat Pekrat tidak bisa membantah dan mengangguk setuju. Lagi pula, dalam hati Little Sweetie Cake-nya, Mo Beiyuan jelas merupakan ayah yang paling tampan. Pak kecil itu sudah mulai menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Lalu apakah mereka ke sini untuk mencari ayah karena mereka terlalu menyukainya? Apakah mereka di sini untuk merebut ayah Sweetie Cake? Kemampuan pemahaman Pekrat bisa dikatakan nilai penuh. Karena setelah berputar-putar, dia benar-benar menemukan kebenarannya. Bukankah kemunculan iblis-iblis ini dimaksudkan untuk merebut Mo Beiyuan dari mereka? Namun, Yunran tidak bisa menjelaskan masalah rumit seperti itu padanya sekarang, jadi dia hanya bisa mengikuti apa yang bisa dipahami Sweetie Cake. Meskipun mereka ingin merebut ayahmu, ayo kalahkan mereka bersama dan lindungi ayah, oke? Pekrat itu langsung bangkit dan mengangkat tangan kecilnya dengan keyakinan. Sweetie Cake merasa dia memiliki begitu banyak misi akhir-akhir ini. Dia harus melindungi ibu dan saudara-saudaranya. Sekarang, dia harus melindungi ayahnya. Namun Kak Bun mengatakan bahwa dia adalah anak yang sangat kuat, jadi dia harus melindungi semua orang. Sepanjang jalan, iblis menyerang beberapa kali lagi. Yunran tidak bisa lagi menghitung berapa banyak energi iblis yang terkumpul di tubuh Mo Beiyuan. Dia punya perasaan bahwa begitu ki iblis mencapai tingkat tertentu, itu tidak akan sejujurnya. Seperti yang diduga, tebakannya benar. Setelah serangan lain, setumpuk ki iblis merangkak ke dalam tubuh Mo Beiyuan, dan ada yang tidak beres dengan matanya yang aneh. Mata hitam itu mulai berubah sedikit ungu.